Assalamualaikum semua, jumpa lagi dengan saya Puji Rahayu. Masih di pembahasan yang sama tentang diferensial. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi implisit dalam diferensial. Di sini saya punya contoh soal x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Kita selesaikan dengan bentuk implisit, yaitu yang pertama kita turunkan dulu dia terhadap x. Maka turunannya adalah 2x ditambah 2y dy per dx sama dengan 0. Konstanta ini dia turunannya adalah 0, sedangkan x kuadrat adalah 2x. Bagaimana dengan yang y kuadrat? Karena dia tidak punya variabel x, maka nilainya harus ditandai dengan dy per dx. Jadi nilai y kuadratnya itu diturunkan, kemudian diberi dia simbol dy per dx. Selanjutnya kita sederhanakan bentuknya menjadi y dy per dx sama dengan min 2x per 2 sama dengan min x. Bagaimana? Ini coba saya jabarkan dulu di sini. Itu tinggal kita pindah ruaskan saja. 2y dy per dx, oke, dy per dx sama dengan min 2x ya. Oke, sehingga kita bisa sederhanakan menjadi y dy per dx sama dengan min 2x dibagi 2. Nah, min 2x per 2 ini disederhanakan menjadi min x. Kemudian kita cari nilai dy per dx. Nah, maka hasil dy per dx-nya adalah min x per y. Jadi fungsi implisit itu biasanya memuat variabel x dan y pada nilai diferensialnya. Seperti ini. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya, yaitu mencari nilai dy per dx dan d kuadrat y per dx kuadrat jika nilai x-nya sama dengan 3 dan nilai y-nya sama dengan 2. Persamaannya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 2x dikurangi 6y ditambah 5 sama dengan 0. Ini kita turunkan dulu dia terhadap x menjadi 2x ditambah 2y dy per dx dikurang 2 dikurang 6 dy per dx sama dengan 0. Jangan lupa ya untuk menggunakan dy per dx pada variabel y yang diturunkan. Kemudian bentuknya kita sederhanakan, kita kumpulkan dia dalam satu ruas yang sama. Jika dia punya dy per dx, maka kumpulkan di ruas yang sama. Maka menjadi 2y dy per dx dikurang 6 dy per dx, kemudian sama dengan 2 min 2x. Selanjutnya kita sederhanakan bentuknya menjadi 2y dikurang 6 dikali dy per dx sama dengan 2 min 2x. Bentuk ini kita sederhanakan menjadi dy per dx, yaitu 2 dikurang 2x dibagi 2y min 6. Dan kita sederhanakan lagi, sama-sama kita bagi 2 sehingga hasilnya 1 min x dibagi y min 3. Dari persamaan dy per dx yang sudah kita sederhanakan, yaitu menjadi 1 min x dibagi y min 3, ini kemudian kita masukkan nilai x dan y-nya, yaitu dy per dx sama dengan 1 dikurang 3 dibagi 2 dikurang 3, sehingga hasilnya menjadi min 2 dibagi min 1 sama dengan 2. Kemudian kita akhirnya di sini mendapatkan nilai dy per dx adalah 2. Kemudian kita lanjutkan untuk turunan keduanya, yaitu d kuadrat y per dx kuadrat, di mana bentuk ini sama dengan d per dx dikali dy per dx, sehingga persamaannya menjadi d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan d per dx dikali 1 min x
dibagi Y min 3. Bentuk ini adalah bentuk dari dy per dx yang ini. Ya, d per dx ini adalah bentuk diferensial, pernyataan diferensial. Maka kita tahu dia bentuknya pembagian, penyelesaiannya menggunakan rumus pembagian yang sudah pernah diajarkan sebelumnya, yaitu dy per dx sama dengan v dikali du per dx dikurang dikurang u dikali dv per dx dibagi v kuadrat. Bentuk persamaan y sama dengan 1 min x dibagi y min 3 ini kita selesaikan dengan rumus pembagian dari diferensial. Maka caranya kita misalkan dulu untuk nilai u yaitu 1 min x, maka turunannya yaitu du per dx adalah min 1. Ingat, kalau dia turunannya terhadap x maka fokuslah pada variabel x. Karena 1 ini merupakan konstanta, jika diturunkan dia hasilnya 0. Maka kalau min x sisanya, maka dia menjadi min 1. Kemudian untuk nilai v, yaitu y min 3, turunannya adalah dv per dy. Ya, maka hasilnya 1 kali dy per dx. Ingat, karena dia nggak punya variabel x, maka ditandai dengan dy per dx. Kemudian nilai ini kita masukkan ke rumus diferensial pembagiannya menjadi y min 3 dikali min 1 dikurangi 1 min x dikali dy per dx. Kemudian dibagi y min 3 kuadrat. Maka kita sederhanakan bentuknya menjadi 3 min y. Dari mana nih 3 min y ini? Ini. Min 1 dikali min 3 hasilnya positif 3, min 1 dikali y hasilnya negatif y. Kemudian dikurangi 1 min x dikali dy per dx dibagi y min 3 kuadrat. Seperti yang kita tahu sebelumnya, kita punya nilai x dan y yaitu x3 dan y2. Kita juga sudah mengetahui nilai dy per dx yaitu 2, maka sekarang kita tinggal masukkan ke persamaannya, yaitu d kuadrat y dibagi dx kuadrat sama dengan 3 dikurang y dikurang 1 min 3 dikali 2, ya, dibagi 2 min 3 kuadrat. Maka kita tahu hasilnya adalah 5. Oke, d kuadrat y dibagi dx per dx kuadrat sama dengan 1 dikurangi min 4 dibagi 1. Hasilnya adalah 5. Contoh soal selanjutnya yaitu carilah nilai dy per dx jika diketahui nilai x-nya itu sama dengan 1 dan y-nya sama dengan 2. Persamaan yang kita punya adalah x kuadrat ditambah 2xy ditambah 3y kuadrat sama dengan 4. Nah, kita punya model baru di sini ada 2xy. 2xy ini kita selesaikan dulu dengan rumus perkalian. Karena jika dijabarkan itu hasilnya 2x kali y. Maka kalau kita terapkan ini di rumus perkalian, hasilnya adalah 2x dikali dy per dx ditambah 2 kali y. Nah, maka turunannya adalah 2x ditambah 2x dy per dx ditambah 2y ditambah 6y dy per dx sama dengan 0. Nilai 2xy ini menjadi turunannya adalah yang ini. Sedangkan 2x itu hasil turunan dari x kuadrat. Untuk 3y kuadrat turunannya menjadi 6y dy per dx sama dengan 0. Selanjutnya yaitu mengumpulkan yang punya variabel sama. Jadi kalau dia punya variabel dy per dx, kita kumpulkan di ruas yang sama. Oke,
Oke, sekarang yang punya variabel sama itu ada 2x dy per dx dan 6y dy per dx. Kita satukan di ruas sebelah kiri, jadinya 2x ditambah 6y dikali dy per dx. Sama dengan min 2x ditambah 2y. Ini karena kita punya 2x dan 2y, kalau kita pindah ke ruas sebelah kanan maka nilainya hasilnya minus. Oke, sekarang kita sederhanakan bentuknya menjadi bentuk dy per dx, sehingga hasilnya menjadi minus 2x ditambah 2y dibagi 2x ditambah 6y. Ini kita sama-sama bagi 2, sehingga hasilnya jadi min x plus y dibagi x ditambah 3y. Nah, karena di awal kita punya nilai persamaan x, y, titik x dan y itu 1,2, ini tinggal masukin aja ke persamaan dy per dx-nya. Ya, sehingga hasil yang diperoleh adalah minus 0,43. Summary-nya adalah fungsi implisit biasanya memuat variabel x dan y pada nilai diferensialnya. Kemudian untuk menyelesaikan soalnya, yang pertama harus kita kenali dulu pola persamaannya, apakah dia bentuknya pembagian atau perkalian. Kemudian kerjakan soalnya sesuai dengan pola. Oke, nah untuk contoh soal latihannya bisa kalian lihat di classroom masing-masing. Itulah pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk pembahasan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.